sekitar 11 orang harusnya yang konfirmasi hadir. Pagi ini kita akan bicara soal sebetulnya judul di apa namanya judul di atas kertasnya itu ya menolak objektifikasi anak muda ya anak muda harus apa gitu ya. Tapi sebenarnya esensinya adalah kita akan bicara soal politik anak muda ya. Jadi nanti Mas Buat akan sharing soal itu. Kita untuk waktu kita maksimalkan sampai dengan jam 9.30. Jadi nanti mungkin setelah Mas Buat mungkin bisa diatur aja kali ya waktunya kalau mungkin mau diskusi setelah pemaparan atau sambil berjalan berdiskusi silahkan aja gitu ya. Nanti silahkan Mas Fuad bisa atur-atur supaya 9.30 ini kita maksimal sudah bisa selesai. Ya, silakan Mas Fuad untuk uh, Zoom-nya ini kami persilahkan. Oke, suara saya terdengar Mas Gradi ya. Iya ya terdengar. Oke, makasih Mas Gradi kesempatannya dan next policy. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Fuad. Kita udah ketemu juga di bulan puasa kalau nggak salah ya. Eh, saya harusnya mengisi di sebelum Lebaran. Mohon maaf banget baru bisa apa namanya switch di sekarang gitu. Oke, tadi kita akan maksimalkan waktu sampai 9.30 ya. Jadi yang akan kita bahas di sini kan soal anak muda gitu, anak muda yang mana itu teman-teman juga gitu, kita semua anak muda. Jadi saya harapannya nanti kita bisa diskusinya lebih interaktif, lebih cair gitu, karena saya juga yakin hal-hal yang lebih konkret, hal-hal yang lebih praktikal, hal-hal yang lebih kaya data itu mungkin di teman-teman juga, teman-teman mengalami sehari-hari, teman-teman melihat juga, kita semua melihat, merasakan gitu ya, kita bisa diskusi juga di sini gitu. Saya cuma menawarkan perspektif saya dan juga menawarkan apa yang sudah saya coba amati gitu. Oke, saya coba share screen ya. Uh, Mohon bantuannya Mas Gradi buat apa? Saya dikasih akses buat share screen. Oke, Mas Ulhak ini sih ini. Nah, silakan Mas. Oke. Terlihat jelas ya, Mas, Mbak semua. Ya, Oke. lihat-lihat. Jadi ada beberapa bahasan ya hari ini gitu yang coba saya tawarkan gitu. Pertama kan kita ngomongin anak muda gitu kan, apa sih yang terjadi gitu. Kita perlu paham dulu, kita memahami anak muda itu seperti apa, kita memahami diri kita tuh gimana gitu. Anak muda itu apa sih sebenarnya, dan pemilih muda itu seperti apa gitu. Terus bagaimana objektifikasi yang terjadi terhadap anak muda di menjelang apa namanya momen-momen politik. Terus kita bakal membahas juga anak muda, politik dan demokrasi. Apakah anak muda itu hanya sekadar untuk jadi pemilih atau sebenarnya perannya juga lebih luas daripada itu untuk demokrasi, nggak cuma untuk pemilu gitu ya. Kan lebih luas harusnya. Dan kita coba untuk mendiskusikan lagi, kita definisikan ulang gitu. Anak muda tuh berpartisipasi itu apakah hanya dalam mencoblos kah atau bisa lebih luas gitu. Terus dengan keadaan yang terjadi sekarang kita bisa apa gitu ya. Oke, saya coba mulai. Nah, untuk saya harap kita bisa interaktif dan aktif ya, teman-teman gitu. Pertama, kita membicarakan anak muda, teman-teman mengartikan anak muda itu sebagai umur, dibilang muda, kita merujuk pada umur atau pada generasi sebenarnya. Ada yang punya pendapat nggak? Ini thought, teman-teman? Kita ngomongin umur atau generasi sebenarnya sih yang kalau dibilang muda itu kan ada bilang oh ya anak milenial, Gen Z gitu, atau ya anak muda tuh ya umur 17 tahun gitu, atau 30 masih muda, atau 39 batasnya, atau ya muda tuh
Coba saya pengen 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 kita diskusi anak muda tuh apa sih sebenarnya gitu. Kalau dari teman-teman, boleh saling apa namanya, uh, ya ungkapin aja. Salah benar itu nggak masalah. Kita nggak ada salah-salah benar ya. Kita coba untuk berdiskusi aja. Silakan teman-teman. 829A 830A. Oke, nggak ada ya? Nggak apa. Oke, jadi ini ada dua cara pandang melihat anak muda ya, dari literatur yang ada gitu ya. Ada yang melihat sebagai umur, ada yang melihat sebagai generasi. Ini konsekuensi paradigma ini akan berpengaruh bagaimana kita melihat dan memaknai anak muda itu sendiri gitu. Pertama, umur dulu gitu ya. Umur biasa kan kalau secara resmi ada yang mengategorikan dari 17 tahun sampai apa namanya, sampai 39 gitu ya. Ada sampai 29, ada sampai 25. Nah, itu kan beda-beda sebenarnya. Dan pun sebenarnya tentang umur itu kan juga punya perbedaan uh, perilaku juga sebenarnya gitu kan. Bagaimana anak di umur awal-awal 17 sampai 20 tahun itu akan beda dengan anak yang di umur 21 sampai 25. Misalnya di umur 17 sampai 20 itu di fase-fase dia kuliah, di fase dia mencari jati diri gitu ya, mau lulus. 21 sampai 25 udah mau lulus, sudah mau mikirin masa depannya, mulai di awal-awal karir. 26 sampai 30 misalnya lagi di tengah-tengah karirnya, coba untuk menstabilkan hidup. 30 sampai 31 kebutuhannya beda, untuk nyari rumah, untuk nyari isunya, untuk punya tadi rumah, nikah dan segala macam gitu, kan beda-beda gitu. Jadi satu hal yang perlu kita pahami bahwa kita ngomongin anak muda sering, tapi kita nggak pernah jelas anak muda itu yang mana kita ngomongin itu. Politisi pun kayak gitu, jadi kita perlu hati-hati kayak, oh iya, kita berpihak anak muda yang mana gitu, anak muda tentang usia mana dulu gitu kan. Dan lu nggak bisa pukul rata aja karena setiap rentang itu pasti punya kebutuhan yang beda-beda gitu. Kayak pertama, umur itu kan berkaitan dengan fase hidup peralihan gitu ya, jadi transisi anak-anak ke dewasa, pasti ada sesuatu yang unik di sana dan semua orang akan mengalami itu. Generasi manapun akan mengalami pernah muda gitu. Jadi kita bisa kaitkan gitu, orang tua sekarang gitu ya, politisi sekarang yang tua-tua misalnya, dia pernah muda juga karena kalau kita menang secara umur gitu, dia pernah di fase itu juga, fase peralihan antara anak-anak dan dewasa. Jadi ada pengalaman general yang akan dihadapi oleh semua orang gitu di jenjang kehidupannya. Nah, itu yang perlu kita pahami pertama gitu. Oke, kedua, ini ada rentang sekian 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 gitu ya. Nah, ini berkaitan juga dengan apa namanya, untuk anak muda ya, apa yang dialami di fase-fase tadi yang saya bilang 17 sampai 20, yang dialami itu beda dengan 21 sampai 25 misalnya. Begitupun seterusnya, itu pasti berbeda yang dialami, itu yang perlu dipahami dulu gitu. Ketika kita mungkin mencoba untuk mengkritik, misalnya politisi tadi saya bilang, coba untuk approach anak muda ya, ya coba dikritik lagi. Anda meng-approach yang mananya dulu. Anda menawarkan kebutuhan untuk siapa gitu. Jangan-jangan nggak relevan untuk kita, untuk Anda sendiri, untuk teman-teman sendiri gitu. Makanya kan kita perlu apa, perlu teman-teman berorganisasi itu tahu kebutuhannya kita tuh di rentang usia mana sih, kita punya kebutuhan mana sih. Jangan nanti kayak teman-teman, kebutuhan teman-teman sendiri, aspirasi teman-teman sendiri nggak terwakili hanya karena anak muda sebagai identitas aja, sebagai misalnya anak muda tuh suka musik segala macam atau segala macam gitu. Cuma kebutuhan teman-teman di rentang umur kalian sekian gitu ya, pasti punya kebutuhan berbeda gitu dan teman-teman punya, dan kita punya hak pilih. Kita menyerahkan sumber daya kita di pemilu gitu ya. Artinya kita harus menawarkan, atau kita harus apa ya, istilahnya kita harus meminta kembali lah, gue kasih suara gitu ya, lo ngasih apa buat gue gitu. Tapi bukan transaksi secara jangka pendek ya, tapi program apa yang bakal lo tawarin gitu. Kita udah ngasih sumber daya kita bayar pajak gitu ya, kita ngasih suara, tentu ya harusnya nggak cuma-cuma aja gitu. Nah, tentu juga posisinya anak muda itu yang saya bilang tadi, semua orang mengalami gitu ya. Dan ada yang perlu dipahami, anak muda adalah dia di fase ini nggak punya sumber daya yang cukup sebenarnya. Sumber daya yang cukup sebagaimana dimiliki oleh orang-orang yang udah
lebih senior gitu. Itu yang perlu dipahamin. Kalau misalnya ada yang bilang kan anak muda tuh emang nggak punya pengalaman, dan itu wajar gitu. Anak muda emang ya punya masa depan gitu. Kita nggak punya, ya emang kalau dibilang iya anak muda minim pengalaman, emang minim pengalaman. Itulah nature-nya, dan orang-orang yang tua itu ngomong itu dia juga nggak punya pengalaman dulunya. Nah itu perlu kita pahami dulu gitu. Lalu generasi gitu. Nah, generasi ini kan sebenarnya tadi kalau saya bilang umur itu kan general, berlaku buat semua orang pernah mengalami. Tapi kalau generasi itu ada pengalaman unik yang dimiliki satu rentang, satu generasi gitu ya, di masa tertentu gitu. Ada konteks politik, ada konteks sosial politik yang mempengaruhi gitu. Misalnya kita ngomongin Gen Z, milenial gitu. Nah, saya masuk ke sini. Ini saya berharap teman-teman ada itu ya, ada pendapat ya. Kan kadang kita dengar politisi ataupun di media orang-orang kita pun ngomong ya kita milenial, kita Gen Z. Sebenarnya apa sih Gen Z sama milenial itu gitu? Ada yang punya pendapat nggak? Boleh teman-teman. Tunjuk aja Mas Fuad. Tunjuk aja, oke. Okay. Tunjuk aja nggak apa-apa. Silakan Mas Farhan. Mas Farhan Pramudia. Ya, kasih ya. Ya. Izin sebelumnya nih, kalau mengenai pendapat saya, menjawab pertanyaan sudah tepatkah kita menganalisa generasi muda di Indonesia menggunakan konsep milenial dan Gen Z gitu. Kalau dari pandangan saya, tentunya kalau secara definisinya kan milenial ini usia apa anak-anak tahun 2000-an, Gen Z-nya tahun-tahun seginian gitu kan. Tapi menurut saya kalau kita memandangnya dalam konsep generasi muda dan paparannya, menurut saya begini, lebih tepatnya kita tidak melihat pada pengkotakan milenial dan Gen Z-nya, tapi lebih lebih melihat bahwa uh, apa kontribusi dan kita membedakan seperti kan disampaikan anak anak muda nggak punya sumber daya, tapi kan kita tahu bahwa anak muda bisa apa, kita bisa klasifikasikan anak muda itu dilihat dari sumber daya yang dia ada itu adalah sumber daya pikiran. Jadi kita lihat tuh membedakan antara generasi muda itu menurut saya dari hal-hal ide dan gagasan dan pikirannya. Bagaimana mereka melihat dan memandang masa depan, seperti apa gagasan yang dia tawarkan. Itu nanti akan membedakan dengan generasi muda maupun generasi tua atau orang-orang senior gitu. Seperti apa dia memandang masalahnya. Tentu cara-cara atau pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh anak muda dalam melihat suatu fenomena politik tentu berbeda. Ketika dia melihat persoalan bernegara tentu akan berbeda. Nah, cara-cara yang dilakukan oleh anak muda ini dengan gagasan-gagasan yang baru inilah kita mengklasifikasikan antara generasi muda dan generasi yang lebih senior gitu. Itu mungkin cara pandang dari saya, Mas Fuad. Mungkin saya kembalikan, jika keliru mungkin boleh dibantu untuk meluruskan gitu. Terima kasih. Terima kasih Farhan pendapatnya. Tadi soal ya kontribusinya apa gitu ya, bisa punya punya pikiran gitu ya. Oke, ada pandangan lain dari yang perempuan ya, Mbak Aurelia Yuliana Putri. Kita sering ngomongin soal Gen Z, milenial gitu, tapi itu apa sih sebenarnya gitu. Silakan Mbak Aurelia. Hadir? Hadir Mas, tapi sebenarnya saya agak cukup bingung dengan konsep milenial dan Gen Z gitu, kayak pembedanya apa. Jadi mungkin kalau itu katakan sudah tepat atau tidak antara dibedakan dengan konsep milenial dan Gen Z, sepertinya tergantung kembali lagi pada konteksnya. Itu milenial itu yang bagaimana dan Gen Z itu bagaimana. Jadi dari konsep anak muda milenial dan anak muda Gen Z itu pastinya akan dibedakan kayak tadi pemikirannya apa, dan mereka itu bergerak fokusnya di mana. Jadi dari situ bisa ditentukan pembedanya gitu. Maaf Mas kalau ngawur, saya agak bingung juga. Oke. Makasih Mas. Makasih ya Mbak Aurelia.
Mbak Risti, ada yang silakan Mbak. Ya, mau tadi kan pertanyaannya tuh emang Gen Z sama milenial itu apa sih gitu kan? Setahu saya ya Gen Z itu adalah orang-orang yang lahir di rentang 97 sampai 2012. Terus kalau misalkan milenial itu kan berarti 96 ke bawah ya. Kalau nggak salah dari tahun 80-an. Nah, itu tuh memiliki karakteristik yang beda gitu. Jadi karena Gen Z lahir di rentang yang tadi, berarti anak-anak Gen Z ini dia lebih dekat dengan teknologi gitu. Karena dia udah ada pas lahir tuh udah ada gitu teknologinya. Jadi mereka lebih apa ya, lebih digital. Maksudnya tuh lebih mudah lah beradaptasi dengan bukan adaptasi bahkan emang udah serba mencari tahu, lebih mandiri. Sedangkan kalau Gen Z tuh lebih ambisius, kreatif kayak gitu. Uh, terus kalau misalkan tepat nggak sih kita menganalisis generasi muda di Indonesia pakai konsep ini? Em, Gimana ya? Bisa jadi salah satu pertimbangan, tapi nggak sepenuhnya bisa pakai konsep ini karena ini kan konsepnya lahir dari negara negara mana ya? Negara negara luar kan yang pastinya punya budaya sosial yang berbeda sama Indonesia. Jadi pemerintah juga kalau misalkan mau bikin suatu ya program atau kebijakan nggak bisa nih pakai konsep Gen Z milenial ini, tapi harus juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di Indonesia itu sendiri. Mungkin itu. Oke, makasih Mbak Risti. Menarik ya tadi menyampaikan ada satu perilaku yang berbeda gitu ya, ada pengalaman unik yang dialami sama milenial sama Gen Z gitu ya. Nah, kalau apa namanya teman-teman di sini berarti apa nih, Gen Z atau milenial kebanyakan? Boleh di chat box saja kalau gitu. Kebanyakan apa nih berarti? Masih milenial atau oh Gen Z, Gen Z. Oke, oke. Nah, menarik ya. Tadi kita ngomongin soal sebelumnya soal umur gitu. Umur kan berarti semua orang mau mengalami gitu ya, mengalami di fase-fase umur sekian gitu. Cuma nggak semua orang mengalami fase umur pas dia muda, waktu tadi dibilang Mbak Resti, ketika dia di zaman peralihan digital atau dia lahir di zaman yang udah digital, jadi dia digital native gitu ya, akan beda perilakunya. Tadi dibilang menariknya tadi dia yang anak milenial lebih mengeksplor, lebih beradaptasi, kalau anak Gen Z lebih kreatif gitu ya. Uh, to some extent benar gitu, benar ada benarnya gitu karena kita hidup di dunia yang udah apa namanya globalisasi gitu ya, pasti pengaruh-pengaruh itu uh, pengaruh teknologi itu udah hampir di semua gitu ya, walaupun belum merata gitu ya. Oke, kita lihat coba konteks Indonesia gitu ya. Sorry, kok nggak bisa. Oke, sebelum gini dulu. Benar ya, milenial dan Gen Z itu lahir konsepnya dari Amerika. Jadi waktu itu di tahun awal 80-an uh, fertilitas itu sangat tinggi-tingginya di Amerika. Jadi diprediksi 20 tahun mendatang akan menghasilkan apa namanya banyak orang-orang produktif, anak muda produktif gitu ya. Nah, kenapa milenial dinamakan itu? Konteksnya itu diambil di Amerika. Ketika waktu tahun awal 80-an itu banyak yang lahir, fertilitas tinggi gitu. Nah, diprediksi dengan perkembangan teknologi juga gitu ya akan mengubah orang-orang yang rame ini gitu di 20 tahun mendatang. Nah, masalahnya kan waktu di tahun 80-an tuh belum teknologi dan fertilitas tuh nggak sama di Indonesia kayak gitu juga gitu. Jadi konsepnya mungkin bisa jadi dipakai secara untuk menganalisis di awal, cuma kalau untuk kita kita apa namanya kita coba zoom in lagi ke Indonesia mungkin ada yang kurang pas gitu. Nah, kenapa gitu ya? Ini saya coba untuk mengutip penelitian ada namanya itu Youth Lab gitu ya. Dia
lembaga penelitian yang mengkaji soal anak muda dengan pendekatan etnografi gitu. Dia nggak sekedar melihat secara apa namanya kuantitatif, secara yang lebih luas, tapi dia melakukan pendekatan pada anak muda yang lebih eksploratif dan lebih mendalam gitu ya. Oke, apa katanya gitu. Jadi kalau kita lihat, kita tarik lagi mundur ke belakang gitu ya. Anak muda di zaman-zaman di Indonesia tuh dimulai, kita bisa tarik kalau nggak lebih jauh ya, misalnya kita tarik yang lebih bisa kita analisis saja gitu ya. Ada namanya generasi alfa. Itu di zaman pergerakan, zaman di mana Soekarno pas lagi muda gitu ya, Hamka pas lagi mudanya, itu zaman-zaman ada konteks politik waktu itu dia melawan penjajahan, apa namanya, ada politik etis dan segala macam. Itu kan memberikan kesempatan bagi anak muda untuk bersekolah. Itu awal-awalnya bagaimana anak muda itu diberikan ada punya kesempatan untuk belajar di zaman-zaman dia zaman penjajahan itu. Ada keterbatasan tapi juga ada peluang. Dan di zaman itu juga ada flu Spanyol kalau nggak salah. Gitu, pandemi di sana. Nah, jadi ada konteks peristiwa yang melatar belakanginya, yang menjadi, jadi generasi itu nggak berada di ruang hampa, ada konteks, ada peristiwa politik, sosiopolitik yang mempengaruhinya gitu ya. Kedua, gen beta, pemuda-pemudi yang lahir, bukan lahir, yang kita nggak ngomong apa namanya pemuda atau generasi ini di zaman dia lahir kapan, cuma pas dia muda itu ada peristiwa apa gitu, ada konteks apa. Anak muda di zaman Orde Lama ya, waktu itu di tahun 60-an misalnya kayak Suhokji dan lain-lain, itulah di masa-masa pergerakan Orde Lama gitu. Gen Theta gitu di zaman pergerakan di Orde Baru di tahun 74 70-an, ada namanya buku putih mahasiswa. Itu dia menghadapi rezim otoriter. Dia apa namanya, dia berada di struktur kesempatan politik yang tidak me, yang tidak cukup memberikan ruang bagi dia berekspresi. Nah, beda di Gen V, generasi anak muda di awal-awal reformasi. Di awal-awal reformasi itu mereka punya, itu keran demokratisasi itu dibuka seluas-luasnya. Partai politik tumbuh. Ya, jadi aktivis-aktivis di zaman reformasi itu kan dia menikmati namanya pemilu, menikmati pemilu yang bebas gitu. Beda dengan zaman-zaman sebelumnya. Itu pasti berbeda. Nah, ada yang namanya Youth Lab ini memprediksi gitu ya, ada generasi baru gitu. Dia membatasi, nggak lagi setelah reformasi itu ada satu momen penting di sini yang membedakan gitu. Itu pasca pandemi gitu. Kita hidup online, kita hidup di masa krisis, kita melihat bagaimana pemimpin menghadapi krisis, kita menghadapi namanya pembatasan sosial, kita hidup online, itu mengubah anak-anak SMA di zaman itu, anak-anak kuliah di zaman itu pasti berbeda. Kalau ini aja lah, kalau saya lihat perbandingan gitu, pasti ada ngerasa beda ya yang kuliah zaman habis pandemi gitu. Baik buruk itu nggak masalah, cuma maksudnya ada perbedaan sikap, perilaku itu pasti beda. Nah, menariknya lagi, generasi pasca pandemi ini dibilang generasi apa namanya tuh, neo alpha. Kenapa? Dia melihat ada sirkular gitu, beta, alpha, beta, theta, V, balik ke neo alpha, yang kalau yang dia melihat ada optimisme sebenarnya di generasi pasca pandemi ini. Kenapa? Ada kesamaan konteks peristiwa politik, sosiopolitik yang terjadi. Pandemi, di zaman pergerakan juga dulu ada flu Spanyol tadi. Dan dia melihat juga sebenarnya di pasca pandemi ini orang mungkin lelah online. Ini masih itu ya, kita nggak bisa sama ratakan, cuma yang hidupnya biasa online juga ingin merasakan pengalaman yang menantang bingar-bingar ke online ini gitu. Ada yang dia melihat, ada tuh kalau kita nggak meng-capture hanya penduduk urban ya, anak muda urban, ada yang di daerah-daerah gitu, di tingkat apa namanya ya, di apa ya, nggak di jauh dari kota, dia
melakukan satu peran-peran sosial yang lebih menarik juga gitu. Dia bikin satu usaha, bikin satu aktivisme di tingkat daerah gitu. Jadi kita lihat ada optimisme juga di sini. Makanya kita perlu melihat, kadang yang saya coba pahami ya, dengan melihat hanya dengan Gen Z milenial itu, kita pertama bias Amerika, kedua bias masyarakat perkotaan gitu. Kita melihat ada anak muda tuh nggak cuma hidup di kota gitu, nggak cuma yang melek teknologi, ada yang punya keterbatasan akses juga ada gitu. Yang sekolah online itu dia sampai manjat atap, dia sampai ke nyari tempat tinggi buat nyari sinyal tuh ada juga gitu. Jadi itu perlu kita pahami, tantangan itu beda-beda gitu. Intinya saya bilang di sini tuh ya lagi-lagi hati-hati gitu. Kalau tadi saya bilang umur tuh hati-hati melihatnya, politisi mengobjektifikasi ya umur sekian sampai sekian gitu ya. Ya punya kebutuhan beda gitu. Generasi pun kayak gitu. Apakah menganalisis dengan Gen Z sama milenial? Oh iya, dibilang Gen Z itu ya lebih suka hiburan, lebih suka party segala macam. Akhirnya apa? Kampanyenya disusun di rancang untuk menarik hal-hal yang superficial aja gitu. Untuk yang gimmick-gimmick aja, padahal mungkin kita nggak butuh itu gitu. Ada yang senang dengan itu, tapi kita nggak butuh itu sebenarnya gitu. Makanya ini saya pengen pengen coba untuk kita dekonstruksi dulu gitu pemahaman kita soal anak muda gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita coba melihat bagaimana objektifikasi yang terjadi terhadap anak muda gitu ya. Kondisi objektifnya di tahun 2024 nanti kita akan menghadapi pemilu, dan kita tuh pemilu yang paling kompleks di dunia, paling banyak uh, pemilihnya, berlangsung dalam satu waktu, pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kota, memilih presiden dan calon presiden, dan pilkada beberapa bulan setelahnya ya. Dan pemilih kita tuh diprediksi akan nambah lagi gitu ya, sekitar 200 juta, 204 juta. Yang sebelumnya kan 190-an juta ya gitu. Akan bertambah lagi gitu. Dan diprediksi sekitar hampir 60%, 54 sampai 56% kalau nggak salah itu dikategorikan sebagai tadi anak muda dan rentang umur 17 sampai 39 tahun. Nah, ini jadi satu target uh, buat aktor pemilu ini gitu. Siapa aktor pemilu itu? Lagi-lagi yang pertemuan sebelumnya saya bilang ya, peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu sendiri gitu. Penyelenggara pemilu uh, butuh butuh partisipasi yang tinggi untuk mengklaim keberhasilannya di menyelenggarakan pemilu, KPU, Bawaslu gitu ya. Sementara aktor politik partai dia mengejar ini buat memenangkan pemilu, karena 60% gitu. Ketika dia bisa memenangkan ini, itu udah setengahnya dia bisa menguasai itu. Nah, ini jadi faktor yang menggiurkan ketika anak muda itu dilihat sebagai lahan gitu untuk target biar bisa menang gitu. Nah, ini saya bilang tadi ya, partai politik untuk mengunci mendulang suara, kalau KPU Bawaslu itu sebagai indikatornya ketika, jadi akhirnya bertujuan untuk bagaimana orang ke TPS saja sebagai pemilih aja. Padahal kita harus paham sebenarnya kita nggak cuma pemilih, lebih dari itu kita pemilih di saat pemilu. Setelah itu kita jadi rakyat, jadi demos yang harus menjalankan peran kita sebagai demos, mengontrol gitu ya. Kita menuntut dijalankan yang janji-janjinya itu, nggak cuma diminta untuk datang ke TPS gitu. Nah, tapi kan dibilang uh, satu indikator suksesnya itu ketika ya banyaknya aja orang yang ke TPS. Tapi masalah ada orang yang ke TPS tuh dengan proses sebelum itu, proses itu nggak ada proses politik, nggak masuk politik itu, dalam artian dia udah bisa mengagregasikan aspirasinya belum sebenarnya, dan terrepresentasikan nggak dengan calon-calon yang ada gitu. Atau sebenarnya dia nggak punya calon yang merepresentasikan dia, dan tapi dia terpaksa untuk datang sebenarnya. Terus sebenarnya kan kita, gimana kita bilang itu pemilu sukses gitu? Nggak sukses juga gitu, hanya angka untuk orang datang aja, tapi kitanya datang sebenarnya nggak ada milih sebenarnya orang-orang yang benar-benar memahami dan merepresentasikan kita gitu. Oke, lanjut. Nah, ini menarik ya, ada penelitian di Eropa dan juga saya coba compare di Indonesia.
penelitian di Eropa itu ada tren golput untuk anak muda, di anak muda gitu ya. Tapi menariknya dia golput dalam hal pemilu secara prosedural. Dia nggak mau memilih. Cuma ditanya lagi, responden itu tetap meyakini pemilu itu penting. Cuma kenapa dia golput gitu ya? Ya ada ketidakpuasan terhadap calon-calon yang dihadirkan. Makanya gue tahu pemilu itu penting, akan memilih ada siklus apa namanya sirkulasi elit untuk yang akan memegang otoritas sumber daya untuk kebijakan publik gitu ya. Cuma nyatanya orang yang dihadirkan nggak representatif gitu ya. Tapi tetap memahami demokrasi itu penting, pemilu itu penting gitu. Jadi ada satu agak paradoks di sini gitu ya. Nggak paradoks juga sih. Ada kritik sebenarnya. Ya dia paham bukan berarti anak muda yang golput itu dia nggak percaya pada demokrasi gitu. Gitu. Nah riset Fitriah gitu ya 2021 di Pilgub Jateng dan Pilkada Temanggung 2019 gitu ya menemukan bahwa anak muda tuh cenderung skeptis terhadap pemilu dan kandidatnya. Tapi dia menemukan bahwa sikap tersebut bukan berarti anak muda itu pesimis gitu. Kenapa? Karena risetnya juga menemukan bahwa ternyata anak muda itu juga pro terhadap program pendidikan politik gitu. Dan punya harapan terhadap hasil pemilu. Artinya apa? Lagi-lagi sama kayak di Eropa tadi, mereka anak muda skeptis, nggak percaya dengan pemilu yang ada, yang senyatanya. Cuma secara konsep dia tetap yakin itu baik gitu. Jadi bukan berarti itu lagi-lagi tadi bukan berarti itu apatis, dibilang lah ya anak muda ini apatis segala macam, yang enggak kok gitu. Anak muda toh tetap percaya pada demokrasi gitu, percaya pada enggak apa namanya percaya pada mekanisme demokrasi ini. Cuma masalahnya kan yang dihadirkan itu tidak sesuai dengan anak muda gitu. Itu perlu kita challenge gitu ya. Nah, kita lihat juga di 2019 kalau teman-teman ingat itu ada Nurhadi Aldo namanya kayak capres cawapres uh, apa namanya capres cawapres bikinan yang mengkritik capres cawapres yang ada gitu. Ketika capres cawapres di 2019 2014 itu membuat masyarakat terpolarisasi gitu ya, kayak cebong kampret dan segala macam lah, yang itu sebenarnya nggak ada gunanya gitu, membenturkan agama dan nasionalisme, membenturkan apa namanya, satu dibilang pro NKRI, yang satu lagi enggak Islam. Sebenarnya itu kan nggak ada gunanya hal kayak gitu, hal-hal membenturkan kayak gitu sebenarnya nggak ada gunanya. Nah makanya ada hadirnya Nuhadi Galden ini mengkritik hal-hal yang lebih substansial gitu. Kita punya permasalahan gitu, kita punya permasalahan seperti lingkungan, apa namanya, perubahan iklim, kita punya masalah terhadap resesi ekonomi, kita punya masalah terhadap apa namanya, keamanan global dan segala macam, itu nggak diadres gitu, gitulah. Terus, nah gimana sih anak muda itu di objektifikasi gitu. Nah studi-studi terdahulu, studi-studi 2012 nih ya, menyatakan bahwa ya anak muda itu dipotret itu kan tadi yang saya bilang cenderung pada anak-anak muda yang ada di perkotaan, di urban gitu, dan ini lebih bias pada kelompok anak muda kelas menengah gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang tuh studi-studi yang udah ada itu ya baik itu dari apa ya, studi dari Scholar itu melihat anak muda ya kebanyakan mempotret dari segi yang anak muda di urban dan juga kelas menengah gitu. Nah, akhirnya apa? Pendekatan partai gitu ya, pendekatan yang sebetulnya kebijakan publik itu melihatnya bagaimana bisa berpartisipasi secara angka aja gitu, terlibat, ya udah kelihatan ya ada gitu anak muda representatif. Jadi makanya partai menghiasi diri tuh anak muda, bajunya anak muda tapi dalamnya tuh tua juga gitu. Jadi nggak tua dalam artian nggak memenuhi aspirasi tadi yang saya bilang, kebutuhan anak muda sekarang apa gitu. Jadi bergaya seperti anak muda, pakai baju anak muda gitu ya, luar anak muda, tapi sebenarnya kepentingan
mereka mengamankan sumber daya mereka aja gitu. Mereka masih punya sumber daya di tambang, misalnya masih punya batu bara gitu. Ya mereka mengamankan itu, makanya sampai sekarang belum belum ada kemajuan terhadap energi terbarukan kita gitu. Jadi lebih masih bergantung pada tadi batu bara, PLTU gitu. Karena mereka juga yang punya gitu. Jadi mereka, kalau saya bilang, nggak melihat oke mempromosikan kita apa namanya, kita pro anak muda tapi dengan baju aja. Secara kebijakan apa ya? Mereka mengamankan kepentingan mereka kok gitu. Gitu. Nah, ini klaim di pemilu 2000, kita lihat pemilu 2019 ya. Jadi klaim KPU itu partisipasi tinggi gitu. Tapi yang perlu kita pahami adalah apakah tadi yang saya bilang, pemilu dengan partisipasi tinggi ini sudah memenuhi apa namanya, prinsip-prinsip yang demokratis belum gitu. Apakah sudah sadar dalam memilih itu? Apakah udah terwakili aspirasinya? Nah, kenapa? Kita bisa lihat di sini itu, di Pilpres aja itu ada 21% pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya gitu ya, yang terkategori bisa memilih, punya hak pilih tapi nggak menggunakan hak pilihnya. Dan ada 2,4% atau 3 juta di sini suara itu tidak sah. Ada yang dicoret-coret lah, ada yang nggak sah, pokoknya dirusak-rusak lah segala macam gitu ya. Di pileg lebih lebih besar lagi gitu ya. Sekitar 21% juga yang nggak milih, dan ada 11% yang rusak suaranya, nggak sah. Nah, kenapa sih gitu? Nah, ini angka paling tinggi sejak pemilu 99, datanya Perludem. Nah, kenapa gitu kan, ada apa namanya, argumen pandangan bahwa ya surat-suaranya rumit. Emang rumit benar gitu. Cuma hal yang perlu kita lihat juga, selain rumit, tadi saya bilang ada Nur Hadi Aldo. Di 2019 itu ada gerakan saya golput loh. Kenapa? Karena melihat ya kita ditawarkan calon pemimpin yang nggak mewakilkan ekspresi kita. Kita dipaksa aja buat milih gitu. Kita disodorkan dua pemimpin, calon pemimpin yang satu masalah, satu lagi juga masalah gitu. Yang satu itu ada rekam jejak yang kurang baik, yang satu lagi nggak bisa membuktikan di masa periode sebelumnya gitu ya. Ternyata yang diomongin di janji itu nggak juga gitu ya, pelanggaran HAM nggak juga diselesaikan gitu ya, misalnya. uh, Ya makanya itu ada satu ketidakpuasan gitu ya, ada yang nggak milih dan angkanya besar gitu. Dibilang partisipasi tinggi, pertama kita perlu koreksi lagi, yang tinggi ini apakah sudah sadar semua gitu, udah secara berpolitik dengan sadar, apakah hanya dimobilisasi, pertama. Kedua, yang 20% ini apa gitu, dia kenapa sih nggak milih gitu, ini perlu kita pahami juga, ada ketidakpuasan masyarakat gitu ya. Nah, terus yang kalau misalnya pemilu apa, KPU sebagai penyelenggara pemilu itu hanya menargetkan tingkat partisipasi yang tinggi gitu, kita diobjektifikasi biar ya dibikin lah biar orang mau ke TPS, tapi nggak dibikin orang bisa sadar bahwa politik itu penting gitu ya. Bagaimana lu bisa berpartisipasi secara lebih substantif dalam politik gitu ya, dengan membuka peluang misalnya untuk KPU misalnya nggak terbuka dengan sipol, sistem informasi partai politik gitu ya. Gimana kita bisa melihat rekam jejak partai politik, rekam jejak caleg-calegnya gitu ya, CV calegnya. Lah, kita cuma disuruh dimilih, dipaksa dalam tanda kutip untuk milih aja. Ya kalau pengen kita milih, kasih kita pendidikan kayak tadi. Ya buka sistem informasi partai politik itu buat umum gitu ya. Kita tahu partai politik itu siapa, nama calon-calonnya, gimana rekam jejaknya, tawarkan itu gitu. Nah, ini kita ya udah di seakan-akan, kalau kita coba refleksi lah, mungkin kita banyak lupa siapa yang kita pilih dulu di 2019 gitu kalau udah milih ya. Dan kita bisa ngapain terhadap ketika dia kepilih, kita ngapain gitu, dan dia ngapain. Dan ya kalau yang terpilih, uh, di antara yang terpilih itu siapa yang sebenarnya mewakili kita mungkin nggak tahu gitu. Itu sih yang jadi permasalahan gitu. Oke. Ini hal ideal ya, bagaimana anak anak muda dan demokrasi itu gitu ya kan. Seharusnya kan dalam demokrasi itu nggak cuma untuk mengikuti pemilu, nggak cuma untuk uh,
berpartisipasi secara prosedural dalam memilih. Cuma namun juga punya kesempatan yang luas gitu ya, mengontrol dan mempengaruhi kebijakan gitu. Itulah esensi demokrasi sebenarnya, ketika kita punya power untuk mempengaruhi kebijakan yang akan mempengaruhi kita juga gitu. Itu kan esensi sebenarnya gitu ya. Dan kita punya kesetaraan akses sama orang-orang lainnya. Jadi nggak ada yang akses yang lebih banyak daripada yang lain gitu ya dalam politik. Gitu. Namun pada praktiknya kan ketimpangan ekonomi juga mempengaruhi akses politik sebenarnya gitu. Nah, uh, ada kondisi bahwa pada praktiknya anak muda tuh menilai demokrasi yang dihadirkan saat ini tuh nggak cukup luas gitu, nggak cukup works lah gitu ya. Uh, yang mana dalam demokrasi itu nggak cuma hak pilih, nggak cuma untuk pemilu, tapi juga tadi bagaimana keterlibatan secara lebih substantif itu. Buktinya apa? Survei CSIS menunjukkan bahwa ya pemilih muda dengan rentang umur segini 17 sampai 39 tahun mengaku nggak puas dengan kondisi demokrasi yang ada gitu ya. 43,9%-nya menyatakan ya kita belum bebas dalam menyampaikan kritik pemerintah gitu ya. Belum lagi kalau kita lihat misalnya kondisi demokrasi yang lebih kecil aja gitu di tingkat partai itu nggak berlaku partai sebagai pilar demokrasi yang dibicara-bicarakan gitu ya, nyatanya nggak demokratis sejak di dalam tubuhnya sendiri gitu. Bagaimana kader itu dipilih, bagaimana kader itu dicalonkan, itu nggak demokratis juga. Siapa yang punya uang dia lebih punya power gitu. Itu. Terus, nah akhirnya apa? Ketika ruang demokrasi yang sempit itu jadinya seakan-akan kita hanya punya ruang itu di pemilu loh gitu. Makanya kita diminta ya ikut pemilu biar Anda bisa mempengaruhi menentukan 5 tahun ke depan. Padahal ya sebenarnya pemilu penting. Cuma lebih penting selain itu bagaimana pasca pemilunya. Apakah kita tetap punya suara? Ketika kita sebelum pemilu mau menjelang pemilu kita diminta suara kita, setelah pemilu selesai apakah suara kita didengar lagi? Ini beda suara vote dengan voice gitu. Ketika menjelang pemilu kita diminta vote ngevote gitu ya. Tapi setelah pemilu apakah voice kita didengar gitu? Enggak juga kan ternyata gitu. Itu yang jadi hal yang apa ya dibilang yang disayangkan lah gitu. Nah, apa sih aspirasi anak muda gitu ya? Ini temuan CSAS gitu ya. Jadi anak muda berdasarkan surveinya gitu ya punya perhatian concern terhadap isu-isu seperti kesejahteraan gitu ya, isu-isu social justice, lapangan kerja, isu korupsi lingkungan gitu ya. Nah, cuma kan kalau kita lihat dari pemilu sebelumnya ini hanya seperti hiasan aja kayak iya kita akan memperjuangkan ini, cuma pada praktiknya itu nggak banyak terwujud gitu ya. Pada praktiknya kan pasca pemilu itu hanya bagi-bagi kekuasaan elit gitu ya. Bagaimana dia menguasai kementerian ini, kementerian itu, bagaimana kader-kadernya dapat proyek, udah gitu. Nah, dan ternyata ya ini 91% dari survei CSIS itu menyatakan ya kita masih sulit, anak muda tuh masih sulit dapat apa pekerjaan ya. Dibilang tadi kan ya anak muda nggak punya pengalaman ya, gini aja deh misalnya kayak peraturan atau apa namanya banyak kan sebenarnya pemerintah tuh bisa mengintervensi juga ya kayak bagaimana syarat tenaga kerja dan segala macam gitu kan. Banyak masyarakat kita harus punya pengalaman itu ya, kita nggak punya pengalaman, emang nggak punya pengalaman ke pertama. Kedua ya mungkin apa namanya kita juga perlu merefleksikan lagi gitu apakah udah relevan belum sebenarnya sistem pendidikan kita itu untuk menyelesaikan permasalahan sosial gitu. Jangan-jangan pertama udahlah nggak bisa mencetak tenaga kerja juga gitu ya. Walaupun ini agak debatable ya. Dan kedua kita nggak sistem pendidikan kita juga nggak menghasilkan orang yang bisa memecahkan permasalahan sosial yang baik juga gitu. Jadi ya itu kita butuh kerja buat pengalaman, kita harus punya pengalaman untuk bekerja gitu. Jadi agak agak jadi lingkaran setan gitu. Oke, terus, nah kita bisa lihat juga di sini ada kalau dibilang ya anak muda itu apatis segala macam, ya diminta
ikutlah pemilu gitu kan segala macam. Cuma kan setelah pemilu kita banyak anak muda tuh banyak bersikap juga loh. Reformasi di korupsi salah satunya gitu kan, mengkritik isu-isu seperti undang-undang KPK, RKUHP, undang-undang pertanahan, minerba. Cuma kan kita nggak dengar di sini gitu. Kita cuma diminta suara kita pas pemilu gitu. Sorry, kayak saya coba cepetin dikit ya. Uh, nah, kenapa akhirnya golput tuh jadi satu isu gitu? Karena ya tadi nggak ada stigma juga bahwa golput tuh mah ya lu nggak mau orang golput ya coba juga gitu. Jadi akhirnya partisipasi kita semu juga. Ya udah milih tapi kita sebenarnya nggak punya harapan di sana. Dan kita juga kesulitan untuk bagaimana mengontrol itu. Ketika dia terpilih, apa yang mau follow up? Pertama itu, kedua apakah kritik setelah itu? Contoh pengalaman kita lihat yang Bima di Lampung juga gitu, gitu kan. Nah, kita coba mendefinisikan uh, ya kita tentu tadi udah bilang nggak hanya di TPS gitu ya, si peran yang lebih luas gitu. Untuk tadi yang teman-teman juga bilang punya pikiran, punya aspirasi, punya gerakan gitu ya. Dan tadi yang saya juga menyampaikan risetnya yang melihat generasi Indonesia itu ya generasi Alpha itu punya hal yang unik juga gitu. Dia punya sesuatu apa namanya kritik terhadap yang selama ini kita jalankan gitu. Kita mungkin kayak hingar-bingar uh, menyambut misalnya 4.0 segala macam. Cuma sebenarnya ada yang ada yang belum selesai dengan itu loh. Gitu. Oke, apa yang perlu kita perhatikan gitu ya menjelang pemilu gitu untuk partai dan uh, penyelenggara pemilu. Pertama, yang perlu kita tekankan, yang perlu kita gaungkan lagi adalah bahwa keberhasilan pemilu dibilang berhasil itu nggak cuma dilihat dari angka partisipasi aja gitu ya. Baik itu golput, tetap itu partisipasi, tetap itu sebuah ekspresi politik. Itu perlu diakui juga sebenarnya, karena pemilu itu adalah hak. Saya nggak mengencourage teman-teman untuk golput, cuma melihat kita mendekonstruksi lagi. Kita jangan cuma mentah-mentah terima bahwa golput itu salah. Karena apa? Ketika dia bilang golput itu salah, makanya orang akhirnya dia beranggap ketika golput itu dianggap salah, kita nggak lagi ada pilihan. Kita ditawarkan pilihan A, B, A, B, C mungkin ya. Kita nggak ada pilihan sana, kita harus tetap milih. Kalau misalnya contoh aja di negara seperti India itu ada namanya nota, none of the above gitu. Ketika dia nggak merasa nggak ada surat suaranya, nama-nama calon, di paling bawah itu ada kotak kosong. Kalau Anda tidak merasa terwakili, nggak ada yang calon yang Anda inginkan, coba itu. Jadi itu golput juga sebenarnya kan, tapi difasilitasi. Bahwa dia mengkritik, nggak ada nih calon sesuai. Kalau sekarang kita sesuai nggak sesuai, ada nggak ada, terus milih. Ya nggak sih? Apalagi dibilang golput itu salah segala macam. Nah, makanya perlu kita coba kritis beberapa hari ini. Gitu. Nah, terus iya, kita juga perlu dorong yang program-program yang lebih substantif ya. Di alih-alih kampanye terus dengan gimmick aja karena muda jangan mudah diterima hal kayak gitu. Ketika politisi mendekati anak muda dengan hal-hal yang gimmick, oke, dia menggunakan TikTok sebagai media, tapi apakah cuma buat joget-joget kah atau buat pendidikan politik gitu kan, itu kan perlu kita kritisi gitu. Jangan hanya mau didekati dan dibujuk, dimobilisasi dengan hal-hal yang superficial gitu, dengan hal-hal yang nggak substantif gitu.
Eh, ya, dan apa namanya, ini buat apa namanya, kita perlu ngedorong juga partai pemilu dan penyelenggara pemilu itu untuk lebih, kalau ingin tahu anak muda ya dekati anak muda itu secara substantif, ajak ngobrol gitu, buka buka ruang suara itu, jangan 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 anti kritik gitu ya. Nah, ketiga, pendidikan politik perlu, tadi saya bilang salah satunya bagaimana KPU itu punya peran sebenarnya membuka akses informasi terhadap partai politik, itu kan perlu kita pahami. Dan juga yang perlu, yang ini penting juga kayaknya ya, bagaimana membawa membawa pendidikan sehari-hari, pendidikan politik yang lebih ringan itu di sekolah dan di kampus. Bukan berarti kita mengkampanyekan, cuma bagaimana kita men-challenge ide di kampus, di sekolah. Itu penting karena misalnya sekolah kita ada kebijakan KGP, BOS segala macam. Kuliah kita ada program merdeka atau lapangan kerja isunya. Kita kan perlu kita, ide itu yang perlu kita coba untuk terus kuliti, terus kita godok di kampus, hal-hal kayak gitu. Dan masa kampanye mana ya, kita harus ada menghadirkan diskursus itu gitu loh. Nah, alih-alih hanya berkampanye untuk mendukung calon. Terus, nah, ini satu tawaran yang penting yang menarik juga ya. Jadi ada platform namanya itu kaula17.id. Itu dia kayak voting advice application. Jadi kayak teman-teman bisa, ibaratnya kayak inilah, kayak apa namanya, online dating itu. Uh, untuk mencocokkan kita cocok mana, apa sih namanya? Ya, pokoknya aplikasi online dating. Contoh ini online dating politik ya. Ketika kita mencocokkan preferensi kita dengan partai yang sesuai yang mana sih gitu. Misalnya kita tuh disuruh ngisi kuis ya. Ntar dikasih cocok, oh kita udah cocok ke partai ini loh gitu. Nah, ini hal kayak gini sebenarnya kan juga penting, kolaborasi antara partai politik, akademisi, media gitu buat menginput data-datanya. Sekarang ini masih masih belum belum terlalu develop ya. Jadi karena uh, intinya kayak gini, anak muda perlu tahu dia secara ide itu lebih dekat ke partai mana, bukan lagi dia memilih partai A, partai B itu karena keren aja, itu karena ada artis aja. Nah, ini ada alat bantu yang namanya voting advice application gitu. Ketika kita melihat aspirasi, aspirasi saya apa gitu ya, ntar coba dicocokin, oh partainya lebih relevan, 50% untuk Anda, atau 70% untuk Anda lebih cocok gitu, atau 100% cocok untuk Anda gitu. Kayak gitu, ini perlu dikembangkan. Karena itu di negara-negara kayak Norway itu udah ada, udah lama kayak gini sebenarnya gitu. Oke, uh, ya intinya apa namanya, anak muda tuh punya peran kok untuk memperbaiki demokrasi, cuma ya artinya pemilu aja gitu. Oke, terakhir kita harus apa sih gitu, gini, uh, ya pada akhirnya kita harus memahami bahwa pemilu itu adalah very transaksional by nature gitu ya, emang emang pada dasarnya itu transaksional gitu ya. Tapi transaksional seperti apa gitu ya, kandidat butuh suaranya pemilih, tapi pemilih juga butuh akses dan sumber daya untuk dari si kandidat terpilih gitu ketika dia uh, punya jabatan gitu ya. Cuma kita perlu pahami apa yang namanya transaksi ini gitu. Nah, sebenarnya kan pemilu ini tuh ada kesempatan bagi anak muda, ketika anak muda ini punya suara yang banyak, maksudnya proporsinya banyak, dia kan punya satu, kita punya satu posisi tawar yang lebih gitu ya terhadap pemilu ini gitu ya. Nah, makanya kita yang anak muda yang punya keresahan ini harusnya dengan pemilu itu yang pada dasarnya transaksional, kita bikin transaksional itu lebih programatik gitu ya. Jangan hanya transaksional seperti mau diganti dengan uang, dengan sembako, dengan
souvenir dan lain-lain gitu ya. Nah, kita perlu mengubah praktik transaksi klientelistik ini, praktik transaksi yang jangka pendek itu gitu. Karena itu banyak banget terjadi gitu. Kalau di materi sebelumnya saya bilang ada politik uang ya, itu terjadi. Nah, ini kesempatan anak muda yang punya, ya kita punya keresahan, kita punya masa depan gitu ya, kita punya uh, potensi peran yang jauh lebih besar, ya ubah itu, buka keran untuk kita lebih terlibat, kita lebih bisa berkembang. Lagi-lagi itu dorong, uh, ya kita harus berkonsolidasi ya sebenarnya anak muda ini, nggak, jangan pertama jangan hanya mau dekati dengan gimmick, kedua ya jangan ubah transaksi yang selama ini klientelistik menjadi transaksi yang programatik, ya tawarkan kalau mau dipilih sama anak muda, inilah spesial anak muda, program-program ini, dan kita sepakat gitu, kita nggak mau dipilih, kita nggak mau milih, kita nggak mau hanya dibeli suara kita dengan uang, kita nggak mau suara kita dibeli hanya dengan gimmick gitu. Uh, nah ini ditawarkan oleh namanya Susan Stokes gitu ya. Dia bilang ada namanya distributive politics. Distributif pada dasarnya kan politik itu ya untuk mengalokasikan dan mendistribusi sumber daya gitu ya. Kita menyerahkan suara kita dan kepada calon gitu ya, calon terpilih, dia memegang otoritas, memegang kunci-kunci sumber daya untuk lagi-lagi dialokasikan dan distribusikan kemana gitu ya. Negara memegang kendali APBN, negara dan DPR ya, anggaran gitu ya. Anggaran itu dialokasikan buat apa dan didistribusikan kemana. Nah itu yang perlu kita sebenarnya, perlu kita intervensi gitu. Anak muda melalui pemilu ini, nah momen kita untuk apa sih sebenarnya gitu. Kita suarakan itu lebih secara terorganisir gitu ya. Yang sporadis pun nggak apa-apa, sporadis ya misalnya kayak ya suarakan ini. Jangan kita sibuk hanya untuk mendukung calon mati-matian aja gitu. Kita udah suka sama si A sama si B, kita yang sibuk untuk mendukung calon, enggak, kita harus fokus untuk menyuarakan kebutuhan kita gitu, membuat ini sebagai isu yang diangkat dan menjadi satu program yang nanti tadi dengan pejabat itu punya sumber daya, punya akses sumber daya, dia mengalokasikan sumber daya itu dan mendistribusikan untuk kepentingan anak muda gitu. Gitu. Ya, lagi-lagi apa namanya? Ya, yang namanya transaksi programatik itu berbeda dengan klientelistik adalah bahwa yang programatik itu transaksinya jangka panjang kita tawarkan gitu ya. Nah, selain itu apa sih yang inti dari uh, programatik political transaction ini ya? Pada dasarnya adalah jangan hanya mengikuti pemilu itu di saat pemilu saja. Pada saat hari H, kita harus terlibat di sebelum pemilu, bagaimana calon itu diusung gitu ya, bagaimana mereka mengagregasi kepentingan, aspirasi, dan pasca pemilu itu kita harus membangun yang namanya itu hubungan jangka panjang. Jangan lagi kayak udah kita lupa siapa yang kita pilih gitu ya. Nah, kita harus tahu siapa yang kita pilih, siapa yang terpilih, ya kita bisa apa setelahnya. Bangun relasi itu buat untuk follow up yang kita coba tawarkan gitu. Nah, pertama untuk apa namanya, kita membawa narasi atau melakukan yang namanya political contract ini, apa sih yang perlu diperhatikan gitu. Nah, pertama jangan sampai yang kita bicarakan, kita coba untuk usung itu dibuat tertutup gitu, bikin terbuka mungkin, itu didiskusikan oleh banyak orang. Jadi itu nggak cuma kepentingan kelompok atau kepentingan golongan aja, tapi kepentingan anak muda dan juga kepentingan anak muda secara luas gitu. Nah, kedua, ini harus dilakukan berdasarkan apa namanya aspirasi bersama. Jadi harus ada organisasi yang kuat juga di sini. Jadi nggak hanya sporadis gitu ya.
kita berkonsolidasi, kita mengorganisasikan diri untuk mengangkat isu ini gitu ya. Terus uh, the contents of the contract must not state the support gitu ya, to vote the for candidate. Misalnya, artinya jangan kita nggak membuat hal ini sebagai kontrak politik ke satu orang gitu, satu calon. Cuma kita menawarkan kita pengen ini. Siapa yang bisa membawa ini? Ya udah, buktikan gitu. Di bagaimana dia membuat program kerjanya, menawarkan program kerjanya, berkampanye, itu yang kita pilih, tapi bukan kita bikin janji sejak awal gitu. After candidate is elected gitu ya, citizens should actively remind and collect their promises gitu ya. Jadi harus ada follow up setelah itu. Jangan hanya ditinggalkan ketika kita punya aspirasi terus terus kita nggak follow up, ya kita nggak tahu dia bakal, kalau pemerintah itu nggak dikontrol, dia merasa semena-mena gitu, dia punya power kok gitu untuk melakukan apa aja. Makanya banyak kita lihat ya, banyak pribadi yang disusupin di sana gitu, karena nggak kuatnya masyarakat sipil untuk mengontrol gitu. Apalagi di daerah-daerah tuh kayak tadi, nggak banyak orang mengkritik gitu ya, nggak banyak orang mengkritik, nggak organisir gitu. Beda sama mungkin isu nasional ya, ada NGO yang mengkritik gitu, ada, dan dia terorganisir gitu. Uh, Ya, ini tambahan aja ya, yang tadi saya sampaikan juga gitu. Kita harus apa namanya, ya coba untuk sadar siapa di sebelah kita, teman-teman kita, coba kita ajak kumpul, sering-sering ngumpul, organisasikan diri gitu ya. Tawarkan ya keresahan kita tuh apa sebenarnya gitu. Jangan cuma mau dipecah-pecah secara individu aja, kayak ya udah, uh, politisi itu akan mendengarkan kalau kita bersatu, kalau kita tuh mengorganisasikan diri gitu. Kalau ternyata deh ada pemuda pemuda daerah ini, pemuda daerah sana gitu, dia punya aspirasi ini, nggak cuma sebagai individu aja. uh, ya kita harus pahami lagi ya, transaksi di pemilu itu ya sangat wajar sebenarnya, cuma transaksi seperti apa yang mau kita dorong ubah gitu ya, itu bagian juga dari proses distribusi politik gitu ya, politik distributif, sorry. Makanya apa namanya, uh, ya intinya kita tetap harus apa namanya mengkontrol setelah terpilih, jangan jangan diabaikan, jangan cuma akhirnya kita melanggengkan yang udah ada ketika kita diminta suara sebelum pemilu, tapi setelah pemilu kita ya di keran itu teman kita diam aja gitu. Itu sih, jadi perlu memahami bahwa pemilu adalah transaksional, itu sangat 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 wajar, tapi transaksi seperti apa yang mau kita uh, dorong gitu. Oke, oke, itu sih teman-teman. Apa ada yang mau ditanyakan? Ini saya udah mau, pas baru mau jalan. Ya, silakan teman-teman ya. Kalau ada yang mau diskusi mungkin singkat aja kali ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan teman-teman. Yang silakan Mbak Rizky. Ya, Bismillah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas materi yang disampaikan Mas Fuad. Izin bertanya, saya Risti Diana. Tadi penasaran sih tentang apa negara India yang menyediakan kota kosong. Jadi kayak golput itu kan difasilitasi gitu ya. Nah, setelahnya apa gitu tindak lanjut dari hasil yang di India itu? Apakah memang diperhitungkan atau seperti apa dan bisa nggak sih diterapin di Indonesia? Atau kalau diterapin di Indonesia nanti malah jadi pemilu ulang terus nambah biaya lagi gitu. Nah, terus yang kedua kan tadi kata Mas Fuad, suara kita itu akan didengar kalau misalkan kita tidak bercerai-berai ya, kalau kita harus bersatu gitu. Nah, ada nggak sih organisasi-organisasi yang memfasilitasi itu gitu? Jadi memfasilitasi untuk menyerap suara-suara anak muda
ada nggak sih organisasi selain organisasi kampus ya? Tapi juga organisasi kampus tuh kalau nggak salah lagi turun-turunnya juga gitu. Mahasiswa banyak yang tidak tertarik lagi gitu kan sama Ya. BEM-BEM karena lebih tertarik sama organisasi yang lebih cuan gitu. Nah itu ada nggak sih rekomendasi gitu dari Mas Fuad? Oke. Pertama tadi soal apa namanya pemilu ulang ataupun yang nota itu ya. Bentar. 837A, 838A, Mission Station Bandara Sydney, Station Bandara Nuri, Station Bandara. Oh iya, Mas Gradi, saya mohon maaf, kayak cuma bisa menjawab satu pertanyaan di sini. Oh, oke, siap, 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 Oh, oke, ya. oke. Mohon maaf banget Mas ya. Silakan. Nah, Ya, Mbak Rizky, menarik juga pertanyaannya. Menarik banget pertanyaannya ya soal di India gimana penerapannya, dan di Indonesia kalau kayak gitu bukannya malah jadi bikin pemilu ulang dan mahal gitu ya. Dan sebenarnya soal anak organisasi yang memfasilitasi anak muda itu gitu. Pertama di India, bentar ya. Oke. Oke, lanjut aja. Iya, itu ada konsekuensi sebenarnya. Konsekuensi kayak kita di Indonesia tuh ada, tapi kalau calon tunggal misalnya, tapi kebanyakan calon tunggal itu juga udah dimobilisasi juga gitu ya, dibikin calon boneka lah pun ada, kayak di Makassar itu menang kota kosong gitu, dan itu mengulang. Dan sebenarnya itu menurut saya, ya konsekuensinya adalah mungkin kayak di India itu nggak banyak yang milih kota kosong. Cuma itu jadi satu pertanda bahwa partai masih ada loh orang yang nggak terwakili aspirasinya gitu. Sebagai sebuah sinyal gitu. Kalaupun itu banyak itu bagus sebenarnya, bahwa dan nggak masalah, emang pemilu itu mahal, itu wajar gitu. Bahkan pemilu ulang ya justru biar nggak ngulang pemilunya, coba untuk menawarkan calon yang emang representatif gitu. Jangan cuma calon yang punya duit aja gitu. Oke, yang pertanyaan kedua adalah soal organisasi pemuda. Sekarang udah banyak kok gitu. Kayak misalnya apa namanya bijak pemilih, Think Policy itu udah juga membuat hal itu gitu. Emang bukan kampus sekarang, emang lebih banyak tuh sebenarnya NGO gitu yang fokus ke anak muda. Nah, banyak kesempatan untuk itu, teman-teman bisa memanfaatkan itu menurut saya gitu. Jadi emang kalau BEM ya mungkin kurang relevan sekarang karena ya nggak berbenah juga menurut saya gitu ya. Jadi perlu engage dengan politik di luar kayak sama NGO dan LSM gitu. Oke, gitu sih. Mohon maaf ya keterbatasan ini. oke, siap, Mas surat. Gradi, saya izin uh, apa namanya cukup sampai sini, nggak masalah Mas ya. Iya, ya, silakan. Buat, thank you banget Makasih ya Mas ya. teman-teman. Makasih Makasih juga. teman-teman semuanya. Nah, silakan. Save like, Mas. Hati. Ya, makasih Mas. Hati Ya, di jalan. siap semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semua, mungkin untuk apa namanya, untuk sesi ini sebetulnya kita udah selesai ya. Cuman ini teman-teman, saya mungkin ada beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan kelas kita. Yang pertama adalah minggu depan itu seharusnya kita akan bicara soal kebijakan ekonomi dan kemiskinan ya dengan Mas Yusuf. Tapi minggu depan itu pas kali kami di Next Policy itu sedang ada kegiatan seminar online. Jadi untuk minggu depan sebetulnya secara apa namanya ya sebenarnya tidak ada kelas ya jadinya ya. Tapi kami akan share linknya buat teman-teman, ini gratis. Nanti silahkan mendaftar. Minggu depan kita akan mendiskusikan soal cryptocurrency ya. Nama pembicaranya itu Dr. Rangga Handika, beliau dari Jepang. Kalau sekiranya teman-teman tertarik dengan isu kripto,
itu bisa join ya di seminarnya. Nanti kita share ya informasinya. Nah ini beliau dari Dr. Angga Handika, nanti ada Pak Fitra Faisal juga direktur kami. Itu jamnya sama ya, jamnya tuh jam 9 sampai jam 12. Kalau yang ada di Jabodetabek mau datang langsung silahkan. Kita buka sesi offline, ada HTM-nya untuk offline tapi ya. Tapi kalau untuk yang online gratis. Cara ini hybrid bentuknya. Terus teman-teman semua untuk yang kedua adalah terkait dengan tugas akhir ya teman-teman. Sebetulnya kan kami meminta teman-teman untuk membuat makalah, tapi setelah kami timbang-timbang rasanya untuk tugas makalah ini agak terlalu berat dan apa namanya kami menawarkan sebenarnya jadi ini tidak diwajibkan sebenarnya ya. Jadi kami apa namanya tidak memasukkan ini sebagai satu komponen penilaian. Akan tetapi bagi teman-teman yang sebetulnya kami ini lagi mencoba untuk membuat buku ya teman-teman terkait dengan kebijakan publik dan tema-tema yang ada di SPM ini. Jadi ini apa namanya fasilitasi dalam satu chapter silahkan hubungi aja. Nanti kita bisa diskusikan apa topik yang mau teman-teman tulis karena ini prosesnya panjang ya untuk bisa nulis kayak begini. Pasti akan ada revisi dan segala macam dan nulis itu juga kan sebetulnya bahkan mungkin nggak butuh lebih dari sebulan mungkin ya untuk beberapa kasus ya seperti itu baru nanti. Nah sebenarnya kan ini kan harusnya minggu depan itu sesi terakhir ya, kami mungkin akan menggeser sesinya Mas Yusuf itu di 2 minggu lagi gitu ya, jadi mungkin ada tambahan lagi 1 pekan yang harusnya itu kita tuh selesai itu adalah di tanggal 27. Jadi tanggal 20 teman-teman kami arahkan saja untuk ikut seminar tersebut. Tanggal 27 baru kita akan dengarkan Mas Yusuf. Mungkin kalau saya ada waktu apa namanya saya bisa approach lagi yang narasumber terkait dengan kebijakan lingkungan nanti di tanggal 3 Juni gitu ya. Tapi itu pun kalau bisa gitu nanti kami akan infokan lagi. Tapi secara praktis tanggal 27 itu sebetulnya sudah akhir sesi kelas kita. Seperti itu. Dan apa namanya dan kami nanti akan seperti biasa ya nanti akan di-share untuk link presensi. Jadi diharapkan teman-teman yang sudah hadir untuk tetap mengisi link presensi yang akan nanti kami serahkan di grup WA ya. Oke teman-teman itu saja informasinya. Kami ucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di kelas hari ini. Silahkan monggo kalau mau ikut seminar nanti kami share linknya di grup juga untuk pendaftaran. 2 minggu lagi kita akan ketemu ya di apa namanya sesi kelas SPM. Mudah-mudahan nih yang kebijakan lingkungan bisa gitu. Jadi utang kami yang di hari ini harusnya ada gitu, ini bisa kami bayar gitu di sesi terakhir nanti masalah kebijakan lingkungan. Terima kasih banyak teman-teman. Saya tutup sesi kelas pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.